Pemirsa Intens Investigasi dikenal sebagai pengusaha oleh-oleh ternama dan tersukses di Pulau Bali. Ajik Krishna rupanya mempunyai kisah hidup yang menginspirasi banyak orang. Salah satunya saat dirinya berhasil bangkit dari masa pandemi COVID-19 yang sempat membuat usahanya terpuruk. Dan atas kisah inspiratifnya itu, seperti apa secara eksklusif Ajik Krishna yang menuangkan pengalamannya itu dalam bentuk buku dengan mengambil judul Ajik Chok Pandemi Membawa Berkah yang diluncurkan pada 17 Maret 2024 lalu di kawasan Bali. Lantas benarkah jika Ajik Krishna sempat stres karena selalu memikirkan bagaimana cara mempertahankan bisnis hingga ia pun harus gonta-ganti dokter lebih dari 10 dokter? Dan di tengah Ajik Krishna yang dikenal sebagai pebisnis kaya raya dan mempunyai kemewahan, namun ada cerita yang unik mengenai dirinya yang ternyata tak suka pergi ke luar negeri dan selalu cinta dengan Bali karena Ajik tak cocok dengan makanan luar negeri yang membuatnya tak betah. Lantas seperti apa Ajik Krishna yang perlihatkan koleksi mobil-mobil mewah miliknya dengan harga yang begitu fantastis? Dan bagaimana pula Ajik Krishna yang mengajak tim Intens Investigasi untuk melihat koleksi mobil-mobil mewahnya dengan harga yang begitu fantastis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual, tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dikenal sebagai pemilik toko oleh-oleh ternama di Bali, Gusti Ngurah Anom atau yang akrab disapa Ajik Krishna, rupanya mempunyai kisah hidup yang menginspirasi. Salah satunya saat dirinya berhasil bangkit dari masa pandemi COVID-19 yang sempat membuat usahanya terpuruk. Atas kisah inspiratifnya itu, secara eksklusif Ajik Krishna pun menuangkan pengalamannya itu dalam bentuk buku yang mengambil judul Ajik Chok Pandemi Membawa Berkah, di mana diluncurkan pada tanggal 17 Maret 2024 lalu di Bali. Peluncuran buku Ajik Chok Pandemi Membawa Berkah pun berlangsung meriah, di mana dihadiri lebih dari 1.000 undangan, di antaranya sejumlah pejabat di Bali, pengusaha, tokoh masyarakat, kerabat, serta mitra usaha Ajik Krishna lainnya. Di dalam buku itu dikisahkan perjuangan Ajik Krishna yang harus melewati masa-masa sulit bagi usahanya pada saat pandemi, di mana saat itu Ajik Krishna terpaksa harus merumahkan 2.000 karyawan dan tetap harus membayar beban bulanan hingga 1,5 miliar rupiah tanpa adanya pemasukan dari usahanya. Terpuruk dalam masa pandemi tidak membuat Ajik Krishna berdiam diri. Berbagai inovasi dilakukan saat itu, mulai dari bertani hingga pengembangan sejumlah produk baru, salah satunya adalah pai susu Ajik, yang kini telah sukses diterima masyarakat di seluruh Indonesia. Ajik Chok Pandemi Membawa Berkah.
Kapolda Bali, Pancasila Udayana, dan juga Ketua DPRD Provinsi Bali untuk bisa bergabung. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk peluncuran buku Haji Chok. pandemi membawa berkah. Baik, mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon berkenan Haji untuk dapat memberikan buku terlebih dahulu untuk dapat ditunjukkan. Bisa kita saksikan Putri, tampak depan buku dari Haji Chok, pandemi membawa berkah. Dengan sekali lagi. Haji yang tersenyum lebar. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dipersilakan Haji untuk dapat berfoto bersama dengan pejabat Gubernur Bali, Kapolda Bali, Pangkos Udayana, Ketua DPRD Provinsi Bali, dan juga Kajari. Persilakan. Official kamera sudah siap. Oke. Baik, boleh ditunjukkan bukunya. Kita akan ikut bersama. Untuk semua narasumber dan juga menyajikan sebuah cerita yang dapat memotivasi banyak orang adalah merupakan sebuah pekerjaan yang luar biasa, tidak mudah. Dan setelah ini Haji juga akan memberikan tanda terima kasih dan penghargaan kepada Pak Bobi. Jangan kemana-mana dulu Pak. Dipersilakan Haji untuk dapat memberikan, ini adalah Program apresiasi betul sekali. dari Haji Chok kepada Bapak Bobi yang sudah menuliskan buku pandemi membawa berkah. Boleh kita beri tepuk tangan sekali untuk menulis kisah luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bobi PR. Terima kasih banyak. Tujuan buku ini di launching harapannya untuk memotivasi anak-anak muda, terutama masyarakat Bali, dan tentunya secara nasional kan, karena buku ini ceritanya sangat menginspirasi untuk banyak orang. Karena inilah kisah perjalanan hidupnya Ji, yang dari dulu susah, yang sekarang bisa seperti ini. Dan ini buku yang ketiga yang kita launching. Dan kemarin juga yang meluncing adalah ada Bang Andi Noya. Bang Andi Noya kan sudah terbukti di mana-mana kan. Dan kemarin antusias undangan juga kurang lebih 1.200, itu luar biasa. Dan bahkan sampai akhir acara baru bubar. Itu berarti menandakan bahwa launching buku kemarin ini membuahkan hasil, dan itu yang respon orang, acara Ajik ini elegan dan glamor, artinya berkelas. Ya Ji, mau menyampaikan kepada masyarakat Bali tentunya buku ini kita udah launching kemarin, dan harapannya semoga buat anak-anak muda dari buku ini bisa membaca, bisa mengambil mana yang baiknya, mana yang kurangnya. Saya yakin buku ini sangat menginspirasi buat anak muda, dan bagi anak muda yang butuh buku ini tidak harus beli sama Ji. Itu boleh diambil kalau memang betul-betul memang sangat ingin maju nih. Kalau yang betul-betul ingin maju, ingin tahu tentang kisah perjalanan Ji, silakan buat anak-anak muda terutama masyarakat Bali dan luar, nggak usah beli. Hubungi saya, ambil di Krishna. Itu sangat menginspirasi buat anak-anak muda semua. Pelajaran yang paling utama adalah di saat pandemi yang begitu terpuruk, orang semua pada mengeluh, orang semua pada takut, orang semua pada pesimis, bahkan orang pada sakit, stres atau apa. Nah disitulah saya memberanikan diri turun langsung ke lapangan untuk berinovasi. Nah dari situlah saya bisa mengajarkan buat anak-anak muda bangkit kembali dari pandemi. Mudah-mudahan nggak ada pandemi yang kedua lagi. Ya, demi buku yang ia rilis bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ajik Krishna pun rupanya tak main-main dalam menulis bukunya itu. Bahkan diakui Ajik Krishna bahwa dirinya sampai meminta testimoni pada tokoh-tokoh penting di Bali hingga beberapa menteri yang akhirnya juga mendapat respon yang baik. Ajik minta obat penenang di saat pandemi. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Bicara pandemi bahagia. Pandemi, bayangkan saya membuka outlet sekaligus di 2019 tiga outlet dengan investasi ratusan miliar. Pertama yang kita buka di 2019 adalah Krishna Gianyar dengan luas 3 hektar. Kedua yang kita buka adalah waterpark di Singaraja dengan luas 8 hektar. Yang terakhir kita buka yang Krishna Bypass yang 4 lantai yang kemarin viral membuat macet. Bikin macet itu dibuka 2019. 2019 jalan 10 bulan kena pandemi. Ketepatan dengan bulan puasa 5 Maret 2020. Sekian Pak Mang Andi Noya. Jik, lain kali ulang tahun dibatalin aja, gak usah ulang tahun, Jik.
Nah, itulah ceritanya. Jadi situasinya 2020 pandemi, bulan 3 pandemi, setelah itu bulan 5 mau nggak mau kita merumahkan 2.000 karyawan. Kita merumahkan 2.000 karyawan, sedangkan cash flow tidak ada, income tidak ada, pengeluaran setiap bulan 1,5 miliar. Listrik tidak bisa diputus. Listrik kita harus bayar setiap bulan 700 juta. Pakai tidak pakai kita harus bayar 70 juta. Ditambah lagi gaji karyawan yang masih ada sisa yang bagian kebun engineering itu 500 juta. Artinya total secara keseluruhan kita setiap bulan selama 1,5 tahun itu 1,5 M. Bayangkan begitu memakan karyawan 2.000 karyawan, bukan masalah uang yang sakit kita. Yang saya sesalkan adalah karyawan saya 2.000 kita rumahkan. Nah di situ saya punya karyawan 2.000 karyawan yang kita rumahkan. Akhirnya saya terpaksa menjual 10 mewah saya untuk membagikan sembako kepada seluruh karyawan yang kita rumahkan. Dan yang kedua, saya minta kepada seluruh manajer minta data karyawan-karyawan yang betul-betul miskin, yang betul-betul sudah berkeluarga, yang keadaan ekonominya susah. Saya akan datangin tanpa sepengetahuan karyawan. Begitu saya datangin kurang lebih di masa pandemi itu tanpa sepengetahuan karyawan, kurang lebih ada 50 orang rata-rata. Begitu yang saya datangin rata-rata keadaannya lebih berat lagi. Bukan masalah karyawan tidak bisa makan, bukan karena istrinya nggak bisa makan, tetapi melihat anak-anaknya yang begitu berat untuk makan, dan termasuk juga ternyata di samping itu masih ada juga keluarga-keluarganya yang polio, stroke atau apa. Bahkan biaya yang kita harus anggarkan 2 juta untuk menjenguk keluarga yang susah, kita sering sekali menghabiskan 5 juta sampai 10 juta. Itu pun kita mau meluncing buku itu beberapa kali minta pertimbangan dengan tokoh-tokoh, termasuk juga Bang Andi Noya. Nah begitu kita sampaikan dengan Bang Andi Noya, begitu kita sampaikan dengan tokoh Puri Ubud, dan termasuk juga minta pendapat dengan penulis, ternyata itu responnya bagus. Sebagai salah satu pengusaha tersukses dan tajir melintir di Bali, Aji Krishna juga membocorkan rahasianya sebagai pebisnis yang handal, yaitu selalu dekat dengan masyarakat dan juga dekat dengan para karyawannya. Hingga atas hal itu pula lah Aji Krishna pun banyak mendapatkan doa dari orang-orang sekelilingnya yang membuat bisnisnya sukses hingga sekarang. Saya sebagai pebisnis, saya beda dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha lain ya. Kalau pengusaha lain banyak yang misalnya mungkin privasi atau apa gitu. Kalau saya bisa besar seperti ini mungkin karena saya terlalu dekat dengan masyarakat. Karena doa dari masyarakat itulah perusahaan saya bisa besar. Makanya saya nggak bisa sebesar ini tentunya berkat doa dari teman-teman saya dan karyawan saya gitu. Makanya saya lihat di sini kelebihan saya di perusahaan ya, saya owner tapi nggak ada jarak dengan siapapun gitu. Nah makanya saya tekankan sama anak-anaknya anak-anak saya, kamu harus bisa menggantikan orang tuamu, ya paling tidak 90% aja gitu. Tetapi anak-anak udah dari awal udah bilang, Ajik, aku nggak bisa, aku nggak yakin bisa menggantikan Ajik gitu. Karena karakter kita beda gitu. Terus zaman kita udah beda. Nggak apa-apa kalau bisa ikutilah, paling tidak 70% aja gitu. Saya juga kadang-kadang bingung ya. Kenapa perusahaan saya bisa besar ini gitu loh. Saya kadang-kadang nggak sadar. Saya kadang-kadang lupa gitu. Nah, begitu kita ngelihat ke outlet, begitu kita lihat ngumpulin karyawan baru kita sadar, oh ternyata kita cukup besar ya usaha kita gitu. Nah makanya karena saya nggak pernah berpikir materi atau apa gitu. Saya kayak sahabat. Lantas benarkah jika Aji Krishna juga sempat mengalami stres karena selalu memikirkan bagaimana cara mempertahankan bisnis dan mempertahankan karyawannya di perusahaan? Hingga Aji Krishna pun sempat harus gonta-ganti dokter lebih dari 10 kali. Bicara stres sih udah pastilah. Buktinya kita susah tidur. Apalagi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha nggak mungkin happy banget kan. Artinya stresnya itu apa? Bukan karena uang. Stresnya paling bagaimana mempertahankan perusahaan ini kelak sampai anak cucu kita gitu. Nah, itu yang kita pikirkan. Yang kedua, bagaimana kita merangkul karyawan biar bisa bertahan lama,
dan tidak pindah-pindah kerja. Karena kalau punya karyawan pindah-pindah kerja, kita harus evaluasi sendiri. Ada apa sih di perusahaan kita? Kenapa karyawan kita banyak yang gonta-ganti, keluar masuk? Berarti ada sesuatu dong yang salah di perusahaan kita gitu. Nah harapannya Haji punya karyawan kalau bisa kita berharap cukup lama gitu. Tetapi kita juga tidak terlalu memaksa harus dia lama kerja di perusahaan saya gitu. Tetapi kalau dia kepingin maju, ingin berkembang, sepanjang lebih baik dari perusahaan saya pasti support, saya pasti doakan gitu. Saya sempat sampai ke psikiater, psikolog gitu. Tapi setelah kita datang ke psikiater, psikolog, terutama ke psikiater, dia kasih obat. Setelah kita baca itu kan obat penenang. Di waktu minum obat ya tenang gitu. Tapi setelah obatnya reaksinya selesai, kembali lagi. Akhirnya di situ saya mulai berpikir, saya harus bisa mengendalikan diri kan. Di situ ya saya coba dengan cara meditasi, dengan cara pola makan yang kita atur, mungkin tingkat stres kita kurangi atau apa. Dan terakhir ini kita udah coba seperti itu, masih juga tetap sering masuk rumah sakit. Tapi terakhir 3 bulan terakhir saya dapat masukan dari teman, disuruh pakai probiotik. 3 bulan terakhir kita minum probiotik, jauh ada perubahan. Enggak lah seperti dulu sampai muntah, enggak sampai kayak mau serangan jantung, stroke gitu. Nah dengan minum Pro-M itu jauh ada perubahan, meskipun kadang-kadang asam lambung naik masih bisa dikendalikan. Sebenarnya kita udah segala dokter yang ada di Bali, di Indonesia termasuk Singapura, kita sampai bayar mahal-mahal kalau bisa kita bisa menyembuhkan sana dari asam lambung. Nggak bisa Ji, karena itu semua itu dari pikiran. Udah nggak hitung jumlah dokter. Di Bali itu mungkin udah ada lebih dari 10-20 dokter. Dan di Jakarta juga udah beberapa dokter, Singapura 3 kali dokter. Begitu setiap ada dokter dibilang bagus, kita datang ke sana. Terus begitu ada rekomendasi dari dokter, daerah Malaysia lagi ada bagus, kita datang ke sana. Kembali kata dokter semua itu ada di pikiran. Lantas seperti apa cerita unik Ajik Krishna yang mengaku tak suka pergi ke luar negeri dan selalu cinta dengan Bali? Karena Ajik tak cocok dengan makanan luar negeri yang membuatnya tak betah? Lantas seperti apa pula Ajik Krishna yang memperlihatkan koleksi mobil-mobil mewah miliknya dengan harga yang begitu fantastis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, menjadi seorang pengusaha yang sukses dan kaya raya, tentu berlibur ke luar negeri bukan hal yang aneh dan seringkali menjadi kebiasaan mereka ketika mempunyai waktu luang. Namun berbeda dengan Ajik Krishna, sebagai pebisnis dan mempunyai kemewahan, ada cerita unik di dalam dirinya. Pasalnya, Ajik Krishna tak suka pergi ke luar negeri dan selalu cinta dengan Bali. Karena Ajik Krishna tak cocok dengan makanan luar negeri yang membuatnya tak betah. Ini saya kemarin diajak ke ke Jepang sama Korea. Jepang 10 hari, Korea 4 hari. Saya udah bilang sama anak-anak, sama istri, boleh nggak ikut nggak? Boleh nggak ikut nggak saya ke Jepang dan Korea? Saya kasih uang berapa mau perlu uang, saya kasih, tapi saya nggak ikut. Karena anak-anak saya nggak butuh uang. Anak-anak saya butuhnya keluarga ikut semua, kompak gitu. Nah karena anak-anak minta ikut semua keluarga biar kompak, bukan masalah uang ini, bukan masalah uang anak-anaknya. Saya bikin biar semua ikut. Ya oke, kalau saya ikut, kalau misalnya nanti saya nggak betah boleh balik nggak? Terserah Haji, kalau mau balik. Tapi saya sebagai orang tua kan harus mensupport anak juga kan. Padahal ini udah berontak di sini, nggak pingin. Karena saya nggak suka pergi jauh. Nggak tahu, saya nggak suka pergi, saya cinta Indonesia, paling jauh-jauhnya Singapura gitu. Nah diajaklah ke Jepang kan, Jepang baru 2 hari udah kayak 2 tahun rasanya. Di situ saya minta sama anaknya Ji, sama istrinya Ji, boleh nggak saya pulang duluan? Oh kalau memang itu boleh, tetapi cari tiket sendiri, pulang sendiri. Kebetulan kan Ji nggak bisa Inggris, nggak tahu Jepang. Akhirnya mau nggak mau ya udah, itu terpaksa loh. Terpaksa kita ikut, akhirnya
nunggu 10 hari itu rasanya lama banget. Nah di situ asam lambung naik, terus makanan juga nggak suka. Nah mungkin kenapa saya nggak suka keluar Bali, keluar Indonesia gitu. Karena saya nggak cocok makanan di luar kuliner Bali gitu. Saya cinta kuliner Bali gitu. Ya, itulah pernyataan Ajik Krishna, di mana dirinya yang tak pernah nyaman ketika liburan ke luar negeri, lantaran makanan di luar negeri tak ada yang seenak makanan khas Bali. Di sisi lain, sebagai pengusaha sukses, Ajik Krishna juga dikenal sebagai kolektor mobil mewah dengan harga setiap mobilnya yang begitu fantastis. Maka seperti inilah penampakan mobil-mobil mewah milik Ajik Krishna yang sukses membuat melongo siapapun yang melihatnya. Hingga Ajik Krishna pun memperlihatkan mobil barunya seharga 7 miliar rupiah yang ia tumpangi bersama Natasha Wilona kemari. Pada pegang-pegang gitu ya, smart car gitu ya, pegangan banget gitu. Smart car gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kita ada belokan ke kiri dikit atau belokan ke kanan dikit, badan kita nggak akan gerak-gerak melewat ke kiri kanan. Ini 150 nggak terasa ini. Ini 150? Nggak, kalau 150 nggak ada artinya di sini. Oh ya? Aji lagi mau coba ke 150. 200. Waduh. Ini 140 dan masih nggak berasa. Pak ya ini udah aja. Kasihan yang di belakangnya. Kasihan Pak Jiru. Seru ya Wil, pemandangannya laut juga ya Wil. View-nya bagus. Emang Bali tuh selalu ini ya. Apalagi kalau mereka beneran bangunin kayak gini nih, udah kayak di itu loh. Udah kayak di LA nggak sih? Iya. Vibes-nya banyak pohon-pohon begini ntar. Iya, betul. Kadang-kadang ini kayak mimpi ya. Tapi ini bisa seperti ini saya juga nggak salah karena saya kerja keras. Saya sadar saya akan bisa seperti ini juga gitu. Terus kenapa bisa jadi showroom ya karena kita hobinya mobil. Nah dari hobi mobil kan kita udah banyak punya mobil kan. Aduh berat juga nih kalau ke depannya nih biaya maintain perawatan berat. Udahlah mendingan lah kita sambil hobi mobil sambil jualan gitu. Nah kebetulan di support anak saya mendukung yang Krishna. Nah sekarang yang ngurus showroom ini Krishna. Dan terbukti dia ini kan belum sebulan kan kita udah jualan 10 unit dan hari ini dia dapat jualan lagi satu unit barusan habis pembayaran. Berarti ini nggak kaleng-kaleng bisnis kita menikmati aja lah, kita enjoy aja lah karena saya bisnis kan relax aja dan nggak ada jarak dengan siapapun, makanya happy kita bisnisnya happy karena kalau dipikirin makin stres. Lantas seperti apa sosok Ajik Krishna yang juga begitu dekat dengan para selebriti seperti Wilona dan pasangan Rizky Febian Mahalini dan mendukung karir mereka? Bagaimana sosok Ajik Krishna mudah diterima di kalangan selebriti dan masyarakat pada umumnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Traka Daniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Jika melihat Ajik Krishna yang seringkali tampak dekat dengan banyaknya selebriti di tanah air, hal itu bukanlah hal yang aneh. Mengingat beberapa selebritis tersebut sudah menganggap Ajik sebagai sahabat dekatnya. Bahkan ketika para selebritis itu tengah berlibur di Bali, mereka pun tak segan-segan bertemu dengan Ajik, yang sosoknya dikenal oleh mereka sebagai sosok yang sering membantu dalam hal apapun. Lalu, seperti apa cara Ajik Krishna yang selalu mendukung karir para selebritis, mulai dari Wilona hingga Mahalini dan Rizky Febian? Ya, kalau sejujurnya ya, hampir 90% artis temenan sama Ajik. Dan teman-teman artis kalau ke Bali biasanya rata-rata pasti say hello sama Ajik, berkabar sama Ajik. Dan di situ juga sebenarnya artis yang pertama kenal adalah Rapi. Nah setelah itu baru Syahrini. Nah setelah
kenal dari Rapi dan Syahrini, akhirnya mulai artis-artis yang lain jadinya dikenalin sama Rapi sama Syahrini gitu. Nah akhirnya kenal lah hampir 90% artis, hampir rata-rata artis pasti kenal lah kan gitu. Nah kita sebenarnya mengalir aja, tidak ada janji-janji saya sama artis segala sesuatu, karena saya jadi tuan rumah di Bali. Mungkin kalau dia datang ya kita kan jamu lah, tapi tidak semua juga mau dijamu gitu. Dan saya lihat juga teman-teman artis tuh kalau ke Bali itu rasanya gimana? Belum ke Bali kalau belum ketemu Ajik Krishna gitu. Dan saya malah terima kasih sama teman-teman artis kalau ke Bali selalu berkabar. Nah kecuali kalau saya pas lagi sibuk ya mungkin next lain waktu kita atur. Dan kedua, kalau dia butuh misalnya kendaraan atau apa ya sepanjang kita kadang-kadang menawarkan, bukan artisnya yang minta ya. Sekali lagi bukan artisnya yang minta kendaraan atau apa. Kadang-kadang Jik aku nih ke Bali, saya kan ngerti. Oh ya udah perlu kendaraan untuk apa gitu. Oh ya boleh Jik kalau ada gitu. Ya tapi jangan Jik, saya udah ada gitu. Contoh kayak Rapi nggak pernah mau disiapin kendaraan karena mungkin Rapi udah orang begitu dia ke Bali udah banyak yang nyiapin kendaraan gitu. Artinya saya sebagai cadangan aja buat teman-teman artis kalau ke Bali, kalau misalnya dia belum dapat tempat lain ya kita siapkan. Apalagi yang kemarin ada Mahalini, ada Rizky Febian gitu. Nah seharusnya Mahalini sama Rizky Febian kalau mungkin acaranya sibuk karena dia acara persiapan apalah gitu ya biasanya pasti main ke rumah. Dan yang selain Mahalini sama Rizky Febian ada Wirona juga. Ya kalau bicara Mahalini sama Rizky Febian kan Jik udah kenal lama kan. Dan bahkan tunangannya pun Jik tahu karena bapaknya teman Jik gitu. Dan harapannya Jik Mahalini seminggu ini saya tahu Mahalini itu sebelum pengerupukan itu udah di Bali. Dan saya baru tahu kemarin ternyata sibuk-sibuknya Rizky Febian tak kira sibuk-sibuk apa. Oh ternyata dia ada persiapan lah ke jenjang pernikahan kalau nggak salah. Mungkin tahun ini kalau nggak salah ya. Ya kita berdoa semoga jadi, semoga Tuhan memberkati acaranya. Ya saya menunggu undangannya. Dan saya juga udah kalau memang perlu kendaraan untuk pernikahan di Bali saya siapkan. Kalau sama Aji sih mungkin ya lebih banyak dengerin kisah-kisah suksesnya dia, bagaimana perjuangan dia dan bagaimana cara dia berhadapan dengan orang-orang di sekitar dia atau lawan bisnis atau rekan bisnisnya. Kalau aku kan sama Aji jatuhnya aku masih junior banget ya, jadi aku lebih banyak mendengarkan dan sesuatu yang positif aku serap gitu. Sebenarnya yang kenal sama Aji dari dulu tuh papa gitu, yang maksudnya yang kenal sama Aji. Aku dulu kan sebenarnya kecil nggak tahu apa-apa. Yang kenal sama Aji itu papa. Terus mungkin waktu aku di Idol disupport sama Aji, kan Aji temannya papa, jadi support sama teman kali ya buat anaknya. Nah, terus kayak after dari Idol juga aku ketemu Aji bikin konten waktu itu tentang gimana perjalanannya Aji. Terus akhirnya dia support sampai sekarang juga gitu. Kalau aku pribadi ya, aku selalu cerita sama hal ini. Kalau aku tuh selain jadi penyanyi tuh aku pengen jadi pengusaha, dan salah satu orang yang memang ada di bidang itu kan Aji. Apapun Aji bikin gitu ya. Jadi ya semoga bisa kecipratan ilmunya, terus bisa nantinya nanya-nanya ke Aji untuk cara berbisnis itu kayak gimana. Aku dulu pandemi tuh nyemprot disinfektan mobilnya aja sama Aji. Jadi dulu bener-bener yang pas pandemi aku ke rumah Aji, diajakin konten, terus makan bareng lesehan lagi di rumah Aji. Seru banget waktu itu gitu. Jadi ada cerita waktu pandemi. Juga pandemi kan kalau kita sih apa ya kita tulis lagu aja, kita kan soalnya di seni kan, kalau Aji kan di bisnis gitu. Tapi kan maksudnya Aji bisa menginspirasi banyak orang itu karena di pandemi yang di saat kita terkena dampaknya gitu, dan maksud itu saat itu kan Aji jadi salah satu tokoh yang memang aksinya bisa bikin gebrakan waktu itu di Bali di era pandemi. Iya, bukannya pandemi bukan kita bikin kita stop, tapi bikin kita terus kerja gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.